Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, para sahabat sami total yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah, para sahabat, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu secara bersama-sama. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat sami tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung di bab akhir ya. Di bab akhir ini tinggal beberapa materi lagi ya. Insya Allah besok mungkin sudah selesai ya. Mudah-mudahan dari materi-materi kaidah-kaidah dalam mengamalkan sunnah bisa kita pelajari, kita bisa amalkan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan nanti. Kita bisa mengaplikasikannya, karena banyak waktu-waktu yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan nanti ya. Harapannya ketika kita sudah memasuki di bulan Ramadan, kita dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan nanti dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Insya Allah ada bab tarhib Ramadan nanti di bulan 2 ya. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Insyaallah kita akan siapkan materinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat materi tersebut sudah bisa kita sampaikan. Nah, para sahabat sami tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga yang akan kita sampaikan, kemarin kita sudah sampaikan, itu bagaimana cara menyampaikan ya as-sunnah kepada saudara, sahabat, teman tetangga dengan cara lemah lembut. Sekarang masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu menimbang antara maslahat dan mafsadat. Apa yang dimaksud dengan mafsadat dan maslahat ya? Menurut kaidah syariah ya, mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakan. Jadi mafsadat itu adalah kerusakan, harus lebih didahulukan daripada dorongan untuk meraih maslahat, kebaikan. Jadi maslahat adalah kebaikan. Sehingga jika seorang ya dihadapkan pada dua pilihan dalam waktu yang bersamaan, mencegah mafsadat atau meraih maslahat terkait satu urusan ya, sementara kadar mafsadat lebih besar daripada kadar maslahatnya, maka yang harus dikedepankan adalah mencegah mafsadat. Sedangkan jika kadar maslahatnya yang lebih besar, maka maslahatlah yang harus dikedepankan. Itu bagaimana cara mencegah kerusakan ya dengan kebaikan. Demikian pula tatkala ketika dihadapkan pada dua mafsadat ya, sementara orang tidak punya pilihan selain melakukan salah satunya, maka dia harus memilih mafsadat yang efeknya, yang berdampak ya negatif lebih kecil. Hal ini penting sebab perhatiannya syariat agar umat menjauhi ya larangan lebih besar daripada
melaksanakan perintah. Kaidah tersebut ya para sahabat tutor dibangun atas dalil-dalil sahih, salah satunya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hijr Ismail, apakah hijr termasuk bagian daripada Ka'bah? Beliau menjawab, ya. Lantas mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bangunan Ka'bah? Tanya pula lagi. Beliau menjawab, sesungguhnya kaummu ya orang-orang Quraisy kekurangan dana pada waktu itu ya. Aku kembali bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan dengan pintu lebih tinggi daripada permukaan tanah? Beliau menjelaskan, kaummu melakukannya supaya dapat memasukkan ke dalamnya siapa saja yang dikehendakinya dan mencegah siapa saja yang dia kehendakinya ya. Sekiranya kaummu itu bukan baru saja masuk Islam, niscaya aku jadikan hijr bagian dari Ka'bah. Maksudnya apa? Aku perluas bangunan Ka'bah hingga melingkupi hijr Ismail ya, melingkupi ya, atau memasukkan hijr Ismail sebagai bagian daripada Ka'bah. Maksudnya adalah, dan aku turunkan posisi pintu hingga ke tanah, akan tetapi aku tidak melakukan demikian karena khawatir mereka akan kembali pada kekufuran ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa salah satu pelajaran dari hadis ini adalah boleh meninggalkan suatu kemaslahatan demi menghindari suatu kemudaratan yang kadarnya lebih besar terkait dengan cara kita menyikapi ibadah-ibadah mustahab sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang dianjurkan menyatukan kaum ya muslimin meskipun konsekuensinya harus meninggalkan amalan yang hukumnya mustahab, sebab kemaslahatan di balik persatuan umat adalah menjalankan agama ini lebih besar daripada kemaslahatan di balik amalan-amalan tersebut ya. Nabi sendiri tidak mengubah bangunan Ka'bah, sebab membiarkannya seperti semula apa adanya dapat menyatukan kaum muslimin ya dalam satu waktu ya. Karena setiap orang muslim akan menuju pada satu tempat, yaitu Ka'bah, di mana mereka bisa melakukan ibadah ya, haji dan umrah. Nah, para sahabat sambil tutor, begitu pula yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud ya, maksudnya adalah rahimahullah, dia tidak berpendapat dengan Khalifah Utsman bin Affan yang beranggapan jumlah rakaat sholat ketika sedang safar tetap seperti asalnya, tidak dikhasar. Namun ketika bermakmum dengan sang khalifah, dia menyempurnakan rakaat sholatnya. Ketika ditanya alasannya, Ibnu Mas'ud menjawab, berselisih itu buruk ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa suatu amalan mustahab terkadang dianjurkan untuk dikerjakan dan terkadang dianjurkan agar ditinggalkan, tergantung dari mana yang lebih besar maslahatnya daripada dalil-dalil syariat tersebut. Nah, para sahabat-sahabat tutor ya, penting untuk kita pahami bahwa semua yang kami sampaikan di atas tidaklah bertentangan dengan kewajiban untuk menghidupkan sunnah dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, sebab kaidah di atas berlaku untuk perkara hukum yang mustahab, yaitu sunnah, di atas berlaku untuk perkara yang hukumnya sunnah ya, belum memungkinkan sunnah tersebut untuk diamalkan. Hal ini harus dipahami dengan benar-benar ya, agar sunnah tidak mati dan tidak dikuburkan karena salah satu keliru dalam memahami kaidah tersebut. Nah, mudah-mudahan para sahabat tutor, apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini dapat menjadi pemahaman untuk kita dan dapat kita seperti biasa kita realisasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan atau yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.